Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini telah hadir di hadapan kita guru kita Al-Mukarram Ustaz Tisna Asyirkuni. Beliau datang jauh-jauh dari Jakarta Timur, Alhamdulillah, sampai juga ke Pamulang ini. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan kajian tentang perjalanan Rasulullah SAW. Jadi temanya yaitu Sirah Nabawiyah. Nanti insyaallah beliau akan menyampaikan dimulai dari step pertama hingga kemudian mungkin nanti ada ada step berikutnya atau kisah berikutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu aku adalah Ustaz Tisna Asyirkuni dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa masyrah sadri wa yassir amri yang saya hormati para tokoh, para sesepuh, para hadirin jemaah salat subuh, saudara muslimin yang disalamkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain ucapan syukur alhamdulillah atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, yang hadirnya kita di majelis ilmu banyak sekali fadilah atau keutamaan kita duduk di majelis ini. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu dalam rangka ngaji, maka Nabi menyatakan Allah akan memudahkan bagian jalan menuju surga. Mudah-mudahan dengan hadir di sini kita keluar dari rumah kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu, hadir di musyawarah ini, mudah-mudahan Allah permudah kita mendapatkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yahdi. Barang siapa keluar dari rumahnya, kemudian dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa mujahidun fi sabilillah hatta yahdi. Maka dia mendapatkan pahala mujahid fi sabilillah sampai dia pulang. Jadi bapak-bapak sekalian, dari berangkat keluar rumah sampai di sini, sampai balik lagi ke rumah, insya Allah itu dihitung pahala jihad fisabilillah. Makanya nanti pulang dari sini langsung pulang. Karena itu malaikat pasti nyatet aja dapat pahala jihad. Kalau bapak pulang dari sini nongkrong dulu, malaikatnya nungguin aja. Ya. Jadi banyak sekali, bahkan dalam sebuah hadis di sini riwayat Al-Bazzar atau Barani disebutkan, idza ja'a al-maut bi thalabil ilmi wa huwa ala hadhihi al-halah mata wa huwa syahid. Jika datang kematian kepada seorang menuntut ilmu, jika datang kematian kepada orang yang sedang ngaji, kemudian dia mati dalam kondisi seperti itu, dia mati lagi ngaji, wa huwa syahid, maka dia matinya mati syahid.
itu menyatu dalam hadis. Menyatu dalam hadis. Biasanya berada pada bab syair, berada pada perjalanan hidup Rasulullah, syair wal jihad. Namun kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian para ulama, misalkan Imam Al-Waqidi itu memulai penulisan sirah nabawiyah. Imam At-Tabari memulai penulisan sirah nabawiyah, mengambil hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan Nabi. Hadis itu dikumpulkan khusus ya, dalam bentuk sirah nabawiyah. Di antara sirah yang terkenal itu ada sirahnya Ibnu Shalah. Kemudian Ibnu Shalah itu punya murid namanya Ibnu Syah. Kemudian sirah nabawiyah yang bisa dikatakan kitabnya itu masih utuh dari mukadimah sampai selesai itu adalah sirah nabawiyah Ibnu Syah yang paling klasik, kitab sirah yang paling kuat. Nah sekarang ini banyak kitab-kitab sirah, bahkan orang Indonesia sendiri nulis kitab sirah nabawiyah. Mungkin kita pernah dengar ada Kiai Haji Munawwar Khalil itu nulis buku apa itu bukunya sih? Kurang lebih perjalanan hidup Rasulullah SAW. Nah itu orang Indonesia nulis. Kalau yang pernah mungkin di madrasah pernah membaca kitab ringkasan sirah Nabi, kitab Nurul Yakin, itu juga membahas kitab sirah Nabi. Dan sekarang juga sudah banyak terjemahan kitab-kitab sirah. Sirah Nabawiyah Indonesia ini sudah ada terjemahan. Kemudian kitab kontemporer, kitab yang baru itu ada kitab Ar-Rahimul Maktum, tukaran dalam India, Syekh Sofi Rahman Al-Muwarrafuri, juara 1 penulisan sirah Nabawiyah yang diadakan oleh Rabithah Alam Islamiyah Saudi, juara 1, dan itu juga sudah diterjemahkan. Bahkan bukan hanya satu penerbit, ada beberapa penerbit yang menerjemahkan kalangan Syekh Sofi Rahman. Karena memang bahasanya sangat mudah. Nah ini salah satu contoh buku yang sudah diterjemahkan sama Syekh Sofi Rahman. Buku terjemahannya Syekh Sofi Rahman, Sirah Nabawiyah Ar-Rahimul Maktum. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya para ulama yang membahas Sirah Nabawiyah itu memulai dari sebelum Nabi lahir. Jadi pra kenabian dibahas bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Nabi lahir. Nah, mayoritas bangsa Arab sebelum Nabi lahir itu mengikuti dakwahnya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail alaihissalam, yaitu di saat Nabi Ismail itu menyeru kepada agama bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim, yang intinya menyembah pada Allah, mengesahkan Allah dan memeluk agama. Sebelumnya di tengah-tengah bangsa Arab itu juga sudah masuk agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sobi'ah, menyembah bintang ke masyarakat. Waktu bergulir, nah kelamaan mulai banyak penyimpangan. Contohnya adalah talbiyahnya orang-orang Quraisy kalau lagi haji. Sebenarnya talbiyahnya orang-orang Quraisy sebelum Nabi lahir itu sama dengan talbiyah kita. Tetapi karena mereka itu mulai nyembah berhala, talbiyahnya dimodif. Jadi bukan hanya motor doang, talbiyah haji itu bisa dimodif. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak, illa syarikun huwa lak, tamliku wa ma malak. Jadi di situ ada tambahannya. Jadi aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali Jadi barang-barang buat cinta malu kecuali sama anak tetangga. Jadi bukan hanya cintanya sama
menjadi milikmu. Ya, maksudnya berhala-berhala yang mereka sembah. Seperti itu. Nah, awalnya bagaimana awalnya di Ka'bah itu ada penyembahan berhala? Jadi dulu itu ada orang yang dianggap ahli urusan agama di Quraisy, namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini karena dianggap orang pintar, dianggap ulama. Ini sebelum Nabi lahir. Suatu saat dia melakukan perjalanan ke Syam. Ke Syam itu Palestina, Suriah, Syam. Jadi dulu Palestina, Yordan, Suriah itu masuk satu wilayah namanya Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam itu menyembah berhala, dan dia tahu ini Syam itu kan buminya para nabi. Kalau ditanya Nabi Isa lahirnya di mana Pak? Di Syam. Palestina kan di Syam, di Bethlehem, di Syam. Nah, penduduk Syam pas Amr bin Luhai ini mau pulang dikasih oleh-oleh. Kalau bapak-bapak pulang dari Bogor bawa salah Bogor. Ini saya Amr bin Luhai pulang bawa berhala, dikasih oleh-oleh, dikasih berhala namanya Hubal, dibawa pulang ke Hubal, dibawa pulang, ditaruh di Ka'bah, kemudian dia mengajak orang-orang Mekah menyembah Hubal. Kenapa? Kan di Syam juga orang-orang sana pada menyembah berhala, gitu. Dan Syam itu kan buminya para nabi, jadi nggak mungkin salah orang-orang Syam, gitu kurang lebih. Ya. Maka dibawalah Hubal itu ke Mekah. Maka semenjak saat itulah orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy menyembah berhala. Karena yang ngajak menyembah bukan sembarangan orang, bukan sembarangan orang. Maka setelah itu masing-masing suku kalau dia naik haji, karena haji ini sudah ada sebelum Nabi lahir. Maka semenjak itu masing-masing suku yang ada di Jazirah Arab itu kalau mereka mau ibadah haji, itu bawa berhalanya masing-masing. Taruh di sekeliling Ka'bah. Jadi tiap berhala itu mewakili sukunya masing-masing di Jazirah Arab. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Banyak benar Pak, 360 berhala. Nah, ini kurang lebih posisi berhala. Jadi berhala yang ada di apa? Di Jazirah Arab ini lumayan banyak. Ini berhala-berhala besar. Posisinya Hubal, Lata, Uzza ya. Nah, kemudian dalam kitab Ar-Rahiqul Mahfuz itu digambarkan bagaimana gambaran masyarakat Arab jahiliyah. Yang pertama dilihat dari kondisi sosial orang-orang Arab. Dilihat dari pernikahan pada masa Arab jahiliyah. Syekh Sofi Rahman di situ mengutip ada 4 macam pernikahan. Yang pertama adalah pernikahan secara spontan. Spontan di sini bukan spontan acaranya siapa dulu Pak? Acaranya Komeng Pak. Spontan. Jadi spontan ini adalah kalau ada seorang laki-laki datang ke rumah, kemudian mungkin lagi dibikin teh gitu ya. Biasanya kan anak perempuannya yang mengeluh bahwa nah ini anak bapak cantik juga Pak. Boleh saya nikahin? Boleh. Ya udah sekarang kamu suami istri gitu. Ya. Jadi itu model pertama pernikahan gitu. Jadi kok gak ribet-ribet Bapak bawa seserahan macam-macam, ya kan? Ya, gak usah repot-repot. KUA. Ya. Jadi asal datang ke rumah, ya, kamu saya nikahin gitu. Udah nikah. Mulai dari ini kamu suami istri. Bapak-bapak mulai kawin lagi senang banget. Kemudian yang kedua, ada seorang suami mengizinkan istrinya bergaul dengan laki-laki lain. Tujuannya apa? Demi
kita punya anak pesek semua misalnya gitu ya. Anak kagak ada yang putih gitu. Buruk semuanya ya. Mana orang Tangerang Selatan panas lagi. Saban hari main hitam mulu anak. Pengen punya anak rada-rada bule gitu. Pengen punya anak putih mancung hidungnya gitu. Udah lu sudah main sama si Anu dong. Lelaki di mangkuk kamu sebelah gitu. Supaya kita punya anak perbaikan keturunan dah ya. Itu zaman dulu begitu Pak, Arab jahiliyah kayak gitu. Dan itu sah, boleh-boleh saja. Yang kedua, pernikahan poliandri, satu istri banyak suami. Nah, ini sekarang lagi ngetren Pak di kalangan PNS. Jadi ternyata hal seperti ini bukan hanya terjadi pada masa zaman dulu. Coba aja ibu, bapak-bapak ya. Kalau sekarang dengan handphone atau pulang ya, buka handphone, Mendagri menyatakan sekarang sedang ngetren, sedang ramai poliandri di kalangan PNS. Itu pernyataannya Mendagri, Cahyokumolo. Dia bilang sekarang sedang banyak terjadi poliandri di kalangan PNS. Jadi satu perempuan suaminya lebih dari satu. Gitu. Mengerikan sekali. Kemudian yang terakhir adalah bentuk pernikahan seperti pelacur dengan diundi. Jadi digambarkan dalam kitab Sesofi Rahman itu pada masa itu, kalau seorang perempuan pengen dapat suami, maka dia pasang bendera di depan rumahnya. Ya, dia pasang bendera. Dan benderanya beda Pak, bukan bendera kuning. Ya. Jadi bendera, orang pokoknya lihat itu bendera ngerti, berarti lelaki manapun boleh masuk sana, boleh menggauli si perempuan itu. Ya, jadi si perempuan boleh digauli siapa saja kalau udah masang bendera itu. Nah, entar pada saat kemudian si perempuan ini hamil, dia panggil tuh, diundang laki-laki yang dulu pernah menggauli dia. Cuma orang Arab zaman dulu nggak kayak orang Indonesia, orang Pamulang Pak. Kalau orang Arab ya, pada saat dia menggauli seorang perempuan ya, hamil dipanggil dasar gitu. Pernah ada kejadian di Bojonegoro itu, ada seorang remaja putri hamil kagak ada bapaknya, hamil kagak ada suaminya. Bapaknya puyeng, waduh anak gua hamil kagak ada lakinya. Akhirnya panggil Pak RT, belum bantuin dong ini anak saya. Gimana ya? Hamil kagak ada lakinya. Ya udah saya tolong Pak. Giliran Pak RT-nya tolong, Pak RT puyeng. Kenapa? Karena remaja putri yang hamil itu bilang yang pakai saya dari itu Pak. Saya juga bingung siapa lakinya ini katanya gitu. Nah, kalau zaman dulu orang-orang Arab ya, yang mohon maaf bahasanya kasar gitu ya, yang pakai ada 5, itu 5-5-nya dipanggil dan datang. Kemudian dipanggil lah dukun, ya pas anaknya lahir dipanggil dukun asal. Jadi dilihat tuh bayi, kira-kira paling mirip sama siapa nih gitu. Gitu. Ini hidungnya hidung lu nih gitu ya. Ya, matanya udah global nih gitu. Jadi lu ya suatu lu jadi suaminya, orang kamu jadi suaminya. Jadi gitu Pak. Ya. Jadi zaman dulu orang Arab ya, seorang perempuan kalau pengen dapat suami caranya gitu. Ya. Sekarang Bapak dari bendera kayak gitu susah Pak. Ya. Jadi gitu ya. Ini gambaran masyarakat jahiliyah pada masa itu. Ya, seperti ini. Kemudian pada masa itu seseorang bisa berpoligami tanpa batasan maksimal. Bahkan boleh menikahi 2 wanita yang bersaudara
menikahi janda dari bapak. Janda dari bapak. Jadi misalkan nih punya ibu tiri, ya, punya ibu tiri, meninggal bapaknya, nah itu ibu tiri boleh dinikahi. Jadi boleh itu. Bapak jangan bayangin ibu tirinya, mohon maaf, kayak Polri ya. Ibu tirinya kayak Yuni Sara, gitu. Kayak Ayu Ting-Ting, itu kan janda juga, Pak. Ya, iya. Ini orang Tangsel tahu Ayu Ting-Ting juga kan? Ini kayaknya orang-orang sore semua kan yang ngerti. Iya gitu ya. Jadi iya kalau janda dari bapaknya ya, ini mudanya udah apa? Udah berak. Kalau masih muda gimana ya? Anaknya tertarik juga gitu. Ya. Jadi saat itu ibu itu bisa diwariskan kepada anaknya pada masa jahiliyah. Jadi seorang anak bisa menikah dengan ibunya. Sekarang kejadian, ya, coba deh Bapak googling di daerah mana, Kalimantan, ada anak minta nikah sama ibunya. Ibunya juga minta nikah sama anaknya karena tidak ingin kehilangan anaknya. Anaknya juga gitu, mau nikah sama ibunya, diusir dari kampungnya. Gak apa-apa diusir biar kita bisa nikah di kampung yang lain gitu. Jadi juga sekarang. Jadi apa yang terjadi pada masa Arab jahiliyah karena juga ya, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Maka di dalam kitab Sirah Nabawiyah Indonesia misalnya saya, bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga dikubur hidup. Kenapa? Karena tidak mampu ya, memberi makan. Di mana hidupnya? Maka dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi nafkah, memberi rezeki kepada anak-anak kalian. Kamu juga, kami yang kasih rezeki, kata Allah. Jadi yang jamin rezeki anak kamu termasuk kamu, kami, kata Allah. Terus ngapain dibunuh anaknya gitu? Nah, jadi saking takut nggak bisa mempanen anak, nggak bisa ngasih makan anak, nggak bisa hidupin anak, ya, maka kemudian anak-anak pada masa itu lahir dikubur hidup seperti itu. Ya ini sama, jadi ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian fanatisme kabilah yang luar biasa. Jadi begitu fanatis terhadap suku, yang tergambar dalam sebuah syair, ya, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Sebenarnya itu kemudian jadi hadis, tetapi dulu sebelum Nabi lahir, ini juga sudah menjadi apa istilahnya prinsip orang-orang Arab. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang dizalimi. Jadi bukan hanya yang dizalimi doang, yang menzalimi juga ditolong gitu. Ya, gitu. Misalkan gini, di jalanan nih, ya, di jalanan ada orang bawa mobil sembarangan gitu, kencang gitu, lawan arah nabrak. Yang salah kan yang nabrak. Kebetulan satu keluarga, satu famili. Pokoknya mau dia salah mau apa harus saya tolong gitu, harus saya bela, kurang begitu. Nah hadis ini juga disalahkan, mohon maaf. Hadis ini diselewengkan gitu. Karena itu kalau baca hadis ini kan unsur akhok. Di sini kan nggak ada pilkada DKI kan. Dulu waktu pilkada DKI dipakai yang di sini unsur akhok. Tolonglah akhok. Ada hadis sebenarnya gitu. Bukan kelas akhok. Unsur akhok zaliman atau mazluman. Tolonglah akhok, tolonglah saudaramu, baik dia menzalimi ataupun dizalimi.
sebenarnya. Ya. Padahal kalau Nabi ya, ditanya, ya, karena Nabi mengatakan seperti itu, unsur akhalka zaliman aw mazluman. Sahabat bingung kan? Gimana nolongin orang yang menzalimi wahai Nabi? Kata Nabi, ya, orang yang menzalimi itu kamu tahan, kamu cegah supaya dia tidak berbuat zalim. Seperti itu. Itu cara kamu menolong orang zalim. Caranya jangan sampai dia berbuat zalim. Cegah dia. Seperti itu. Nah ini orang-orang Arab jahiliyah, dia punya kebiasaan-kebiasaan baik, ya, tapi juga punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Orang Arab itu dermawan, berkata jujur, menjamu tamu, menepati janji, menghormati tetangga, menghormati tanah suci, ya, pemberani, ya, suka menolong berwibawa, suka sikat gigi, berkumur, ya, istinja, ya, cebok bahasa kasarnya. Ini zaman udah modern kayak gini, banyak orang istinja itu nggak bisa. Coba aja tuh lihat di jalan, orang keluar dari mobil itu ngapain kencing di jalan, ceboknya gimana, ya kan? Gitu. Ya. Padahal orang Arab itu dari dulu udah ngerti istinja, haji umroh dan sebagainya. Tapi juga mereka punya kebiasaan buruk, berjudi, mengubur bayi, hidup-hidup, minum khamar, minum keras, fanatisme kabilah, undi nasib. Jadi nggak ngapain kalau dia punya ini hari ini kita jadi berangkat dari dagang, undi dulu, ya, undi nasib dengan anak panah. Tawaf dengan cara yang salah, ya. Tadi tawaf talbiyahnya dimodif. Ada yang tawaf ya, supaya benar-benar suci. Pokoknya semuanya harus dilepas. Jadi tawaf itu telanjang. Iya. Mending kalau laki-laki perempuan, ya. Bapak-bapak senang banget. Gitu. Jadi tawaf telanjang. Kemudian model pernikahan yang batil, ya, kemudian wanitanya juga suka berdandan ya, dandanannya. Nah, itu kurang lebih hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran Arab jahiliyah. Kemudian dalam kitab Sirah Nabawiyah Indonesia itu dijelaskan tentang nasab dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca kitab Sirah Nabawiyah Indonesia, di sini disebutkan qala Abu Muhammad Abdul Malik bin Syah. Jadi ini nama lengkap dari penulis kitab Sirah Nabawiyah Indonesia. Ada kitab Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Muhammad bin Abdullah. Jadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu anaknya Abdullah. Abdullah itu anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini nama panggilan. Nama panggilan. Wasmu Abdul Muthalib Syaibah. Nama aslinya Abdul Muthalib itu adalah Syaibah. Nanti kita akan bahas kenapa kemudian disebut Abdul Muthalib. Itu ada asal-usulnya. Gitu. Misalkan di sini daerah sini namanya Pak Ulang. Ada nggak sih Pak asal-usulnya Pak? Biasanya kan adanya juga. Tempat saya misalnya di Cilacap ada tempat namanya Pengantin Ali. Biasanya ada ceritanya. Jadi Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi itu nama aslinya Syaibah. Wasmu Hashim. Syaibah bin Hashim. Jadi Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu bapaknya namanya Hashim. Jadi kakek buyutnya Nabi. Wasmu Hashim Amr bin Abdi Manaf. Hashim ini juga adalah nama panggilan. Nama aslinya adalah Amr bin Abdi Manaf. Amr, jadi Hashim ini nama aslinya Amr. Amr ini punya bapak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf, wasmu Abdul Manaf Al-Mughirah bin Qusay. Abdul Manaf ini juga ternyata lakop atau punya, yang kemudian nama aslinya
Qusay ini nama aslinya adalah Zaid. Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah wasmu Mudrikah Amir bin Ilyas. Mudrikah ini nama panggilan, aslinya adalah Amir bin Ilyas bin Mudor bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi keturunan Bani Adnan. Ada yang bilang keturunan Bani Kinanah, bisa. Terus yang disebut Quraisy itu yang mana? Quraisy ini Fihr bin Malik. Fihr bin Malik. Semua yang anaknya Fihr bin Malik itu disebut Quraisy. Jadi tidak semua orang Arab itu Quraisy. Tidak semua Bani Kinanah berarti Quraisy. Karena Kinanah punya anak ini gitu. Kalau anaknya keturunannya Fihr bin Malik, itulah yang disebut Quraisy. Yuqalu Fihr bin Malik Quraisy. Dikatakan atau disebut Fihr bin Malik itu adalah Quraisy. Faman kana min waladihi fa huwa Quraisy. Jadi barang siapa itu anak jadi anaknya Fihr bin Malik, maka dia Quraisy. Wa malam yakun min waladihi Faisa bin Quraisy, sedangkan yang bukan dari anaknya Fihr bin Malik itu bukan Quraisy. Wa inna masumiyat Quraisyan minat taqarrush. Disebut Fihr bin Malik itu dipanggil Quraisy, jadi itu dari kata Quraisyan minat taqarrush. Dari kata taqarrush, taqarrush itu at-tijarah wal iktisab. Jadi Quraisy itu artinya orang yang berdagang dan berusaha. Karena orang Quraisy itu memang hobinya bisnis, hobinya dagang. Makanya surat Quraisy itu kan surat yang menggambarkan hobi dagangnya orang Quraisy. Ya kan? Ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asyida iwasolim. Jadi orang Quraisy itu suka rihlah, suka berjalan, ya. Musim dingin dan musim panas. Kadang ke Yaman, selatan, kadang ke Syam, ke utara, tergantung musimnya. Qala Ibnu Ishaq, ya, apa tadi saya salah sebut ya? Jadi bukan Ibnu Shalah, Ibnu Ishaq. Ibnu Syam itu banyak mengambil dari Ibnu Ishaq. Jadi Ibnu Ishaq itu berkata, wa yuqalu inna masumiyat Quraisyan litajammu'iha min ba'di tafarruqiha. Wa yuqalu litajamu' at-tafarrush. Jadi ada juga yang mengatakan di antaranya Ibnu Ishaq, Quraisy itu maknanya dikarenakan Fihr bin Malik itu mampu menggabungkan kembali, mengumpulkan kembali suku-suku di sekitar Ka'bah itu setelah mereka terpecah belah. Ya. Sehingga kemudian Quraisy itu maknanya itu, jadi menyatukan kembali. Jadi tidak semua orang Saudi itu Quraisy. Gitu. Tidak semua orang Mekah itu Quraisy. Kalau dia keturunan Fihr bin Malik, ya, berarti dia Quraisy. Ya. Kalau para Hambali gimana? Jelas Quraisy. Keturunan Nabi kan. Nabi dulu juga ke Quraisy. Fihr bin Malik. Nah ini kurang lebih silsilah Nabi SAW. Jadi Nabi tadi, kalau ini sampai Ghalib saja ya, tidak sampai Adnan. Jadi dari Murrah bin Ka'ab bin Ghalib. Murrah ini punya anak Kilab, punya anak Qusay, punya anak Abdul Manaf. Abdul Manaf ini punya anak 4, Abdul Syam, Naufal, Hashim, dan Al-Muttalib. Kemudian Hashim punya anak Syaibah. Syaibah ini yang kemudian dipanggil Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib punya anak laki-laki 10. Dia anak laki-laki 10. Di antaranya adalah Abu Lahab, Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Thalib, kemudian Abdullah, bapaknya Rasulullah. Ini anak dari Abdul Muttalib.
Jadi yang pamannya Nabi itu Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal termasuk dengki sama Nabi, tapi bukan pamannya Nabi. Pamannya Nabi adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini pamannya Nabi, paman kandung, tetangganya Nabi, rumahnya nempel sama Nabi, besanya Nabi. Anaknya Abu Lahab nikah sama anaknya Nabi, tapi bencinya mudah-mudahan sama Nabi. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengenai kakeknya Nabi. Jadi kita lihat nasabnya seperti itu. Kita bahas dari kakeknya Nabi, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah anak dari Hashim bin Abdul Manaf, sebagaimana tadi dari silsilahnya Nabi. Abdul Muthalib ini anaknya Hashim bin Abdul Manaf. Nama asli Abdul Muthalib ini adalah Syaibah, karena pas dia lahir di rambutnya udah ada uban. Ada uban. Ada juga ya, mungkin bapak-bapak punya teman gitu ya. Saya waktu kecil ada, kelas dia itu punya di kelas, nggak semuanya ubanan kan. Jadi ada beberapa helai rambut itu berputih. Nah karena punya uban itulah kemudian Abdul Muthalib pas lahir dikasih nama Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Nah saat Abdul Muthalib dalam kandungan ibunya Abdul Muthalib ini namanya Salma bin Amr, bapaknya Syaibah, bapaknya Abdul Muthalib, berarti bapaknya kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kalau orang Pamulang nyebut bapaknya kakek, buyut, sama juga. Jadi buyutnya Nabi yang namanya Hashim itu meninggal. Jadi Abdul Muthalib itu masih di kandungan ibunya, jadi mirip lah ya, kayak Nabi. Jadi Abdul Muthalib itu masih di dalam kandungan ibunya. Hashim itu meninggal pada saat dagang di Palestina. Nah, maka kemudian Abdul Muthalib ini diasuh sama ibunya di Yasrib. Nah, karena ibunya ini orang Yasrib, sekarang Madinah, jadi pas lahir anaknya, ya gua pulang kampung ke Madinah di Yasrib. Nah, hadirin sekalian, saat beranjak dewasa, pamannya Syaibah, pamannya Abdul Muthalib, yaitu namanya Al-Muthalib, itu pengen membawa Syaibah ini ke Mekah. Jadi kalau kita balik ke sini, ini Abdul Manaf punya anak 4, Abu Syam, Nawfal, Hashim, Al-Muthalib. Al-Muthalib ini anak adiknya Hashim. Jadi pada saat Hashim meninggal, yang nanti menggantikan kedudukan Hashim itu kan Syaibah, ya kan? Anaknya Hashim, bukan Al-Muthalib. Gitu. Jadi di Mekah itu yang namanya ngurusin air buat orang ibadah haji, ngurusi Ka'bah, itu prestis sekali. Nah itu Al-Muthalib ini paham, ini bukannya jatahnya saya, ini jatahnya si Syaibah ini. Maka pada saat Syaibah ini sudah beranjak dewasa, Al-Muthalib datang ke Yasrib, jemput Syaibah, suruh pulang ke Mekah. Karena anak kamu calon pemimpin Mekah. Tadinya ibunya Al-Muthalib nggak ngasih. Tapi pas dibilang anak kamu ini saya bagi calon pemimpin Mekah, akhirnya ya udah dibawa. Nah pada saat pulang ke Mekah itu, Syaibah ini boncengan sama Al-Muthalib, boncengan naik ontak tuh, ya, boncengan. Nah orang-orang mengira biasanya orang-orang kalau pulang dari Madinah itu dianggap, dari arah Madinah itu dianggap orang pulang dagang. Biasanya bawa budak. Jadi kalau dia bawa orang baru, dikiranya itu budak. Budak bahasa Arab, salah satunya adalah Abdul. Sehingga dipanggillah orang yang di belakang Muthalib itu Abdul Muthalib.
budaknya Muthalib gitu. Kurang lebih gitu Pak. Hambanya Muthalib. Jadi itu asal usulnya kakeknya Nabi yang namanya Syaibah, kemudian dipanggil Abdul Muthalib. Gitu. Nah, orang Arab udah dibilang enak aja, ini anaknya Hasyim, bukan budaknya saya. Nah, orang Arab udah keceplosan begitu, terusan Pak. Teruskan. Para ulama sendiri ikhtilaf kalau ngasih anak Abdul Muthalib. Ya, karena kata Abdul itu harus disandingkan dengan nama Allah kan, Abdul Rahman, ya, Abdul Rahim, itu kan. Sedangkan Muthalib itu kan makhluk, gitu. Jadi hambanya Muthalib. Nah, itu. Jadi ada yang menyatakan haram, tapi ada yang menyatakan boleh sebagai bentuk takzim pada kakek Nabi. Ya kalau repot-repot cari yang lainnya, gitu ya. Jadi gitu, ini asal usulnya. Kenapa kakeknya Nabi itu namanya Syaibah, tapi kok dipanggil Abdul Muthalib? Karena pulang dari Yasrib, boncengan sama mamanya namanya Muthalib. Orang udah kira itu budaknya Muthalib, Abdul Muthalib. Gitu. Nah, kewenangan orang-orang Quraisy di Mekah ya, sejak masanya Qusay ini, yang pertama disebut riasatud dari Nadwa. Jadi orang-orang Quraisy itu punya wewenang memimpin Darun Nadwa. Darun Nadwa ini tempat ngumpulnya orang-orang Quraisy, musyawarahnya orang-orang Quraisy. Yang kedua, wewenang mereka adalah al-liwa, pemegang panji. Jadi yang memegang bendera kalau perang itu nggak sembarangan yang pegang, harus orang Quraisy. Itu pada masa Nabi ada kabilah khusus yang memegang bendera perang. Di kalangan para sahabat itu kabilah itu dipegang oleh bukan pertama dalam Islam Mus'ab bin Umair. Kemudian orang-orang Quraisy punya wewenang hijabah, menjaga pintu Ka'bah. Kemudian siqayatul hajj, memberi minum jamaah haji. Kemudian rifadatul hajj, memberikan makan dan menjamu jamaah haji. Nah, ini dalam pandangan orang-orang Quraisy ini adalah seperti jabatan prestis gitu. Jadi ini turun-turun diberikan pada orang-orang Quraisy. Makanya tadi Muthalib itu memahami nanti yang menjadi pemimpin Mekah itu ya yang lebih berhak itu anak Hasyim. Maka dipanggillah diajak Syaibah itu pulang ke Mekah. Dan Abdul Muthalib jadi gini, pada masa Abdul Muthalib itu sumur Zam-Zam itu udah lama terkubur. Sumur Zam-Zam itu sudah lama terkubur, hilang, lenyap. Kenapa lenyap? Karena saat itu dikubur sama orang-orang Yaman, orang-orang Yaman. Suatu saat Abdul Muthalib itu bermimpi. Dalam mimpinya Abdul Muthalib itu diperintahkan menggali sumur Zam-Zam. Sumur legenda orang-orang Mekah. Karena ini adalah bagian dari mukjizatnya Nabi Ismail alaihissalam. Hilang sumur, gitu, karena dipendam. Kemudian di dalam mimpinya Abdul Muthalib juga dikasih tahu letak sumurnya itu di sini. Dikasih tahu dalam mimpi. Maka akhirnya Abdul Muthalib mengajak pamannya namanya Al-Haris. Makanya ada Abu Sufyan bin Al-Harb, ada Abu Sufyan bin Al-Haris. Nah, kalau yang sepupu sama Nabi itu Abu Sufyan Al-Haris. Nah, itu posisinya di antara dua patung, tempat menyembelih hewan kurban orang-orang Quraisy. Maka digalilah di tempat itu, benar di situ tempat
tempatnya sumur Zam-Zam. Dulu orang-orang Yaman dari suku Jurhum itu karena diusir dari Mekah, mereka itu sebelum meninggalkan Mekah, entah kenapa mungkin berat bawaannya atau gimana, itu harta benda mereka berupa pedang, baju perang, patung emas, patung kijang emas itu dipendam di sumur Zam-Zam. Dan kemudian sumur Zam-Zam itu akhirnya hilang di jalan. Nah, akhirnya Abdul Muthalib dapat harta karun dong. Bayangin Pak, patung kijang kan bagi emas. Kalau tiap hari bisa rutin aja lumayan. 7 turunan gak habis. Nah, inilah emas yang pertama kali dipakai Ka'bah. Jadi dipakai buat pintunya Ka'bah. Nah, pada saat Abdul Muthalib ini menemukan sumur Zam-Zam, kemudian mendapatkan harta karun itu, orang-orang Quraisy pengen dapat bagian. Abdul Muthalib kenapa aja buat semua? Kalau ibarat orang Betawi, kenapa aja buat semua gitu ya? Kalau Betawi gue ya, kenapa aja buat semua gitu? Itu juga pengen dapat bagian. Nah tadi saya katakan orang-orang Quraisy itu kalau ada masalah dikit, dia kalau nggak terdukun, dia mengundi. Dalam kasus ini, Abdul Muthalib itu kemudian menyerahkan keputusannya kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad yang tinggalnya di Syam, jauh, Syam kan jauh kan? Dari Mekah, Palestina ke Damaskus, Suriah kan jauh. Jadi pada saat ribut tuh orang-orang Quraisy minta bagian Ka'bah, udah kita ke dukun aja gitu. Itu orang-orang Quraisy gitu. Jangan kan zaman dulu Pak. Itu kan 15 tahun yang lalu, zaman sekarang yang masih ada orang ke dukun. Ya? Iya Pak. Coba aja ke pasar tuh. Tanya, Bapak pakai dukun kan? Rata-rata hampir semua di pasar ada dukun. Katanya. Saya sih nggak lihat orang pasar dukun gimana. Jadi sebagian besar orang dagang itu pakai dukun. Jadi orang kalau udah biasa klinik, lihat orang dagang rame, dia bukan mikir orang itu pintar marketing, bukan. Orang itu bagus dudunya gitu. Gitu ya. Jadi bukannya dipelajari, orang ini bisa rame gini tokonya, gimana dia di marketingnya gitu, cara pemasarannya enggak. Kalau udah biasa main dukun, jadi pikirin wah bukunya bagus. Saya mau nanya gimana bukunya. Saya juga mau nanya gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi orang-orang Quraisy ada masalah datang ke dukun. Ya. Akhirnya udah kalau gitu kita datang ke dukun. Di saat Abdul Muthalib itu penuh tekanan itu, orang-orang Quraisy minta bagian. Disitulah Abdul Muthalib bernazar. Kalau saya nanti punya anak 10, kalau Allah nanti kasih saya anak 10, kalau mereka sudah besar, saya tidak punya anak lagi, saya akan korbankan satu. Saya akan korbankan satu anak saya di Ka'bah. Itu nazarnya Abdul Muthalib. Nazarnya Abdul Muthalib. Nah, akhirnya berangkatlah mereka ke Syam, nemuin dukun. Di tengah jalan mereka itu hampir mati kehausan. Ada di padang pasir, ya. Hampir mati kehausan. Ya. Kemudian di tengah-tengah hampir mati itulah, kemudian dari hewan tunggangan yang dinaiki oleh Abdul Muthalib, tiba-tiba dari telapak kakinya muncul air puncak. Orang lagi haus-hausnya, ya. Itu udah jadi gini. Ini kan disingkat. Jadi kalau di kitabnya itu gambarkan ini. Saat itu mereka sudah tidak punya harapan lagi. Sampai-sampai Abdul Muthalib bilang lebih baik sekarang kita gali kuburan masing-masing. Daripada nanti kita mati nyusahin orang. Orang harus gali kubur kita. Mungkin kita sekarang gali kuburan nggak gitu. Saking sudah nggak punya harapan itu. Tapi setelah mikir-mikir lagi Abdul Muthalib, masa kita mati kayak gini doang. Udahlah, kita coba cari air. Dalam keadaan sudah hampir mati itu, tiba-tiba pas
Abdul Muthalib naik hewan tunggangannya, naik ontaknya, dari kakinya itu muncul air. Disitulah orang-orang Quraisy akhirnya mikir, udah kita mau sama-sama. Ini pertanda nih, ini alamat kita. Ente ini udah kayak Nabi Ismail. Kita lagi haus-hausnya muncul air. Udah, kita udah nggak minta lagi bagian dari air Zam-Zam. Udah kita pulang, udah semuanya buat udah, nah gitu. Ya kurang lebih gitu. Jadi akhirnya tidak melanjutkan perjalanan tadi. Jadi mereka pulang, ya, tidak melanjutkan perjalanan, ya, menemui dukun di Syam. Nah, jadi sekalian itu mungkin bagian awal dari kajian Sirah Nabawiyah. Jadi kalau Sirah Nabawiyah ini ayat cerita. Ini sayang sekali kalau Muslim itu nggak kenal nabinya, nggak kenal nabi. Zamannya bapak-bapak mungkin salah satu untuk diulang tahun dulu zamannya drama radio gitu. Tapi giliran bagaimana sejarah nabi kita, bagaimana perjalanan hidup nabi kita, banyak yang tidak tahu. Di antaranya dari misalkan bagaimana asal usul dari nama Abdul Muthalib, berapa anak laki-laki nabi, berapa anak perempuannya, kemudian bagaimana istri-istri Nabi itu, mana yang masih anak pada Nabi dan sebagainya. Nah, ini kita pelajari dalam pembahasan kajian Sirah Nabawiyah. Insya Allah kita lanjutkan nanti di kesempatan yang akan datang dalam membahas ayahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib ini adalah anak yang kemudian menjadi nazarnya Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib nazar kan, kalau ntar saya punya anak 10, kalau Allah kasih anak saya 10, nanti 1 saya korban, 1 saya sembelih. Nah, di Ka'bah. Nah, dari yang diundi itu yang keluar namanya Abdullah. Padahal Abdul Muthalib ini sayang sekali sama Abdullah. Anak bontot, saya kenal. Ya semua lah orang tua itu namanya yang bontot gitu ya Pak. Anak pertama mungkin sering diciumin itu paling sampai umur 4 tahun, 5 tahun gitu. Kalau anak bontot tuh sampai mau SMP juga masih diciumin aja. Namanya bontot. Apalagi Abdullah ini ganteng. Jadi Abdullah itu kalau lewat, Abdullah bin Abdul Muthalib bapaknya Nabi itu kalau lewat, perempuan itu langsung histeris, nikahin saya Abdullah, nikahin saya gitu. Di sini ada beberapa yang ada. Seganteng-gantengnya orang Indonesia ini saya belum pernah lihat sampai begitu. Ya, saya kayaknya belum pernah ada artis lagi konser itu Ariel Noah itu perempuan. Kawinin saya Ariel nggak ada. Abdullah itu kalau lewat itu perempuan saking terpesona yang dia Abdullah bisa nikahi saya, Abdullah nikahi saya. Ya itu nanti pokoknya episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Jadi kita sampaikan di episode selanjutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai sini. Saya serahkan kembali ke MC. Karena saya tidak tahu biasanya bagaimana. Baik, hadirin sekalian, baru episode 1 tapi sudah sangat menarik terkait Sirah Nabawiyah ini. Dan memang kalau kita kaji lebih mendalam terkait Sirah Nabawiyah atau perjalanan Rasulullah SAW, itu akan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil. Dan tentunya dengan mengkaji Sirah Nabawiyah ini harapannya adalah membuat kita semakin cinta dengan Rasulullah SAW. Sebelum ditutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian, para jemaah sekalian yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan.
bisa ada episode berikutnya nantinya, mudah-mudahan yang jelas kalaupun tidak dikupas semuanya, paling dikupas sisi-sisi pentingnya daripada kisah perjalanan Rasulullah SAW, yang dimana itu nantinya mudah-mudahan sirah ini dapat menggugah semangat kita untuk untuk menjalankan syariat Islam. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena ini mumpung masih ada waktu untuk sholat sunnah syuruk, maka kami persilakan Ustaz untuk kajian atau majelis pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita bisa menemukan di pertemuan berikutnya. Kurang lebih pertemuan awal adalah gambaran dari kehidupan sebelum lahirnya Nabi. Dan memang kalau kita baca di sirah itu seru sekali, bro. Sebelum Nabi lahir itu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat menarik. Dan itu menjadi legendanya orang-orang kafir. Insyaallah nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Hadis Subhanallah wa bihamdihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.